Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd fa aqulu wa billahi taufiq wal hidayah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah i'tikaf Masjid Al-Jabar yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang Maha melihat kita semua, memandang kita semua dengan curahan rahmat dan kasih sayangnya. Memandang kita semua dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kita semua hadir malam ini di masjid yang kita cintai ini, salah satu rumah Allah, melaksanakan salah satu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan i'tikaf. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba 10 malam terakhir, beliau senantiasa melakukan i'tikaf. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan ketika pada tahun di mana beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau lebih rajin lagi melaksanakan i'tikafnya menjadi 20 malam terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini tadi diawali bersama-sama dengan niat untuk melaksanakan i'tikaf di malam ke-22 bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan, baik yang sejak malam pertama bulan suci Ramadan sampai dengan malam ini, wabil khusus amal ibadah yang kita laksanakan di malam ini, sejak tadi niat melaksanakan i'tikaf, kemudian tadarus Al-Quran bersama-sama, kemudian dilanjutkan juga tadi dengan hadiah, doa, ya. Mudah-mudahan semuanya diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada panutan kita semua, Nabi akhir zaman, yang tidak akan pernah ada nabi lagi setelah beliau, khatamin nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah limpah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita hadir di tempat yang insya Allah penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya melakukan aktivitas rutin ibadah kita di bulan suci Ramadan, tetapi jauh daripada itu, kita semua berupaya untuk memanfaatkan kesempatan yang sangat berharga untuk bersama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ke-22 merupakan bagian dari 10 malam terakhir. Sangat baik apabila pada malam-malam di 10 malam terakhir kita banyak menghidupkannya dengan melakukan berbagai amal solih yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu amalan yang istimewa, di samping kita melaksanakan sholat tarawih, qiyamul Ramadan atau qiyamul lail, kemudian juga tadarus Al-Quran,
salah satu amalan yang istimewa yang kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin banyak di antara kita yang kena penyakit lalai. Lalai apa maksudnya? Lalai karena merasa bahwa usia kita masih muda, masih panjang usia hidup kita. Jadi taubatnya nggak usah sekarang-sekarang, nanti aja kalau kita sudah tua. Padahal yang namanya umur itu tidak mengenal usia. Padahal yang namanya wafat itu tidak harus didahului oleh sakit terlebih dahulu. Siapapun kalau sudah ajalnya tiba, pasti dia harus meninggal pada saat itu juga. Tidak ada seorang pun yang bisa memajukan atau memundurkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wallahu a'lam bimuradih. Dan apabila telah datang ajal mereka, maka tidak ada seorang pun yang bisa memajukan atau memundurkannya. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, di kesempatan yang sangat berharga ini, marilah kita bersama-sama merenung, marilah kita bersama-sama melakukan perbaikan. Marilah kita bersama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan muhasabah atau melakukan evaluasi itu merupakan pintu gerbang ke arah perbaikan. Karena orang yang tidak pernah melakukan muhasabah, orang yang tidak pernah melakukan evaluasi, itu akan sulit untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Muhasabah yang kita lakukan atau evaluasi yang kita lakukan adalah semua kita wajib merenung, wajib menyadari dengan sepenuh hati dalam diri kita masing-masing, dalam hati kita masing-masing, apakah usia yang Allah berikan kepada kita sampai sekarang ini lebih banyak kita manfaatkan untuk melakukan amal soleh atau kebalikannya lebih banyak kita melakukan amal salah. Apakah usia yang Allah berikan kepada kita sampai sekarang ini lebih banyak kita isi dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau kebalikannya lebih banyak kita lakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita melakukan muhasabah atau introspeksi supaya apa? Ketika kita menyadari bahwa ternyata lebih banyak oleh kita ini waktu yang diberikan oleh Allah dipakai untuk melaksanakan ibadah. Berarti alhamdulillah tinggal dipelihara dan dilanjutkan bahkan ditingkatkan ibadahnya. Tetapi apabila kebalikannya, waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita lebih sering kita isi dengan banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, maka bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat istimewa, kesempatan yang sangat istimewa untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang pernah kita lakukan, karena doa yang dipanjatkan di bulan suci Ramadan jauh akan lebih didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan doa yang dipanjatkan di luar bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan salah satu syahrul ijabah, salah satu namanya adalah syahrul ijabah, bulan tempat atau waktu diijabahnya doa-doa kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada saat ini pula sudah selayaknya dan sepantasnya kita masing-masing saling merenung satu sama lain. Bagaimana sekarang ini posisi kita? Bagaimana posisi kita? Apakah posisi kita ini sudah sering senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita ini malah sering menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Dan satu hal yang pasti,
apabila seorang hamba melakukan berbagai amal solih, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat tarawih, qiyam Ramadan, tadarus Al-Quran, iktikaf di masjid, berbanyak infak dan sedekah, taklim, kemudian juga menghadiri majlis-majlis ilmu, maka itu merupakan amal solih. Dan apabila seseorang sering melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu adalah bagian dari ikhtiar dia untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan kebalikannya, apabila seseorang itu melakukan maksiat, satu kali melakukan dosa, dua kali melakukan dosa, pada saat yang sama itu adalah akan semakin menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah juga terjadi kepada ayah kita semua, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ketika dulu pertama kali beliau ada dalam surga dan mendapatkan berbagai kenikmatan yang tiada tara, maka menurut Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab LC.MA, beliau menyatakan bahwa pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wallahu alam bimuradih. Tinggallah kamu beserta istrimu, yaitu Siti Hawa, ya, di sini di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kemudian makanlah semua makanan minuman yang ada di surga ini sesuai dengan keinginan kamu, sekehendakmu. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi jangan pernah sekali-kali kamu berdua berani mendekati pohon ini. Coba diperhatikan, menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, kata-katanya adalah ini. Ini itu menunjukkan apa? Ini isim isyarah yang hadhihi syajarah, ini artinya dekat. Berarti posisi Nabi Adam pada saat itu dengan Bunda Hawa posisinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Nabi Adam alaihi salam dan istrinya Siti Hawa, bunda kita semua, kena dengan bujuk rayu setan, kena dengan bujuk rayu iblis laknatullah alaih, dengan berbagai cara kemudian dirayu habis-habisan, akhirnya kemudian melakukan pelanggaran, yaitu memakan buah larangan yang disebut dengan buah khuldi itu. Maka kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qala alam anhakuma antil kasyajarah. Bukankah aku telah melarang kepada kamu berdua dari pohon itu? Sekarang bahasanya menjadi itu. Tilka itu beda dengan hadhihi. Kalau hadhihi ini berarti Allah sedang dekat dengan Nabi Adam dan Siti Hawa. Tetapi ketika sudah melakukan dosa dan pelanggaran, maka Allah kemudian menyatakan alam anhakuma antil kumasyajarah. Bukankah aku telah melarang kamu berdua untuk mendekati pohon itu? Sekarang bahasanya menjadi itu. Itu menunjukkan berarti ayah kita Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa posisinya menjadi jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena melakukan dosa dan pelanggaran. Yang bisa kita bayangkan, hadirin wa hadirat yang berbahagia, sekali ayah kita melakukan dosa dan kesalahan, maka langsung jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi ketika kita sering melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin jauh jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita bersama-sama untuk bermuhasabah, untuk merenung, melakukan evaluasi. Apakah kita, bagaimana sekarang posisi kita dengan Al-Quran? Apakah kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam hidup kita? Apakah kita
sudah menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita beraktivitas, senantiasa kita dekat bersahabat dengan Al-Quran. Atau kita baru menjadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan kita pada saat-saat tertentu saja. Itu bagian dari evaluasi yang harus kita lakukan. Kemudian bagaimana ibadah sholat yang kita lakukan? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apakah sholat yang kita lakukan itu sudah termasuk kepada sholat yang khusyuk? Apakah termasuk kepada sholat yang sempurna, rukun, wajib, syarat, dan sunnah-sunnahnya? Atau kita melakukan sholat ini baru sampai pada tingkat hanya cukup asal lepas dari kewajiban saja? Itu yang patut kita lakukan perenungan dan lakukan evaluasi. Apabila kita merasa bahwa sholat kita masih belum sempurna, masih sering terganggu dengan urusan-urusan duniawi, maka pada saat ini pula mari kita perbaiki. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah sholat kita menjadi semakin khusyuk, menjadi semakin sempurna, rukun, wajib, syarat, dan sunnah-sunnahnya. Sehingga peluang ibadah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian satu lagi yang tidak kalah penting untuk kita renungkan. Bagaimana hubungan kita sekarang dengan kedua orang tua kita? Sudahkah kita sering meminta maaf kepada kedua orang tua kita atas segala salah dan dosa kita? Karena yakinnya seorang anak bagaimanapun pasti pernah mengecewakan atau menyakiti atau membuat lelah, membuat kecewa kedua orang tuanya. Mari kita merenung bersama-sama. Sudah berapa lama kita ini sering mengabaikan panggilan telepon atau handphone dari orang tua kita, dari ayah dan ibu kita. Sudah berapa lama karena kesibukan kita bahkan lupa untuk sekedar menyapa kedua orang tua kita. Walaupun menyapa hanya dengan SMS atau dengan WhatsApp atau dengan teguran telepon. Bertegur sapa karena kesibukan kita. Lalu kita juga patut merenung, patut melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan. Bagaimana seandainya pada saat ini orang tua yang sudah sangat besar jasanya membesarkan kita, mengandung kita, ibu kita khususnya, mengandung kita 9 bulan lamanya, wahnan ala wahnin, dalam keadaan payah dan kemudian bertambah susah payah pula, kemudian melahirkan kita, pertaruhan antara hidup dan mati, banjir darah, bahkan sama sekali tidak memperdulikan kita. Ketika sakit yang sangat luar biasa ketika melahirkan kita, ketika kita sudah lahir dengan selamat, maka senyum yang sangat tulus dan ikhlas tergambar di bibir ibu tercinta kita. Sebegitu dahsyatnya jasa ibu kita, maka tidak ada perbuatan apapun yang bisa membalas jasa ibu kita. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, jika kamu sebagai seorang anak, misalkan saja seorang ibu sakit, ada darah dan nanah di tubuhnya, kemudian kamu jilati darah dan nanah ibu kamu untuk menunjukkan baktimu kepada ibumu, maka ketahuilah itu semua gak bakalan pernah bisa untuk dijadikan sebagai amal untuk membalas jasa-jasa ibumu kepadamu. Sekarang pertanyaannya, di tengah kondisi kita, hubungan kita dengan kedua orang tua kita, apakah kita sudah minta maaf atau belum kepada kedua orang tua kita atas segala kesalahan kita? Dan apabila pada saat ini salah satu atau kedua orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita yakin bahwa mereka akan ridho terhadap kita? Itu yang harus kita senantiasa pikirkan, yang harus senantiasa kita renungkan. Baik, oleh karena itu salah satu amalan istimewa yang sangat penting
untuk menunjang kesuksesan kita, hidup bahagia di dunia dan di akhirat, termasuk kebahagiaan dalam membina rumah tangga, termasuk dalam kebahagiaan dan kesuksesan dalam karir, itu adalah birrul walidain. Birrul walidain artinya berbakti kepada kedua orang tua. Mohon diingat, mohon dicatat, tidak ada kata sukses, tidak ada kata bahagia bagi seorang anak yang kerjanya menyakiti ayah dan ibu. Sekali saja ibu kita merasa sakit dengan sikap dan tindakan kita, maka akan sulit bagi seorang anak itu untuk mendapatkan kesuksesan dan kegemilangan dalam hidupnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian untuk mengakhiri kajian singkat ini atau muhasabah ini, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah, mencintai Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak mengisi bulan suci Ramadan dengan amal-amal istimewa, bertadarus Al-Qur'an, bersolat tarawih, qiyamul lail, infak sedekah, menghadiri taklim, dan satu hal pula yang jauh lebih penting yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Termasuk di antara amal soleh juga adalah memperbanyak baca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Ya Allah, ya Rabbana, kami bersimpuh di bawah kaki kebesaran-Mu, bertekuk lutut di bawah naungan rahmat-Mu, memohon ampunan, rahmat, petunjuk dan ridha hanya kepadamu. Ya Allah, ya Rabbana, pada malam hari ini kami semua berkumpul di salah satu rumah-Mu ya Allah, menghambakan diri kepadamu ya Allah, melaksanakan salah satu tuntunan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan i'tikaf pada 10 malam terakhir ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, terimalah segala amal ibadah kami di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Terimalah segala ibadah salat kami, sujud kami, ruku kami, tadarus Al-Quran kami, infak sedekah yang kami keluarkan, menghadiri majlis taklim dan ibadah-ibadah yang lainnya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni pula segala dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni pula segala dosa dan kesalahan guru-guru kami dan orang-orang yang pernah berjasa kepada kami. Ya Allah, ya Rabbana, pada saat ini kami mohon kepadamu ya Allah. Engkau adalah Maha tahu apa yang terbersit dalam hati kami ya Allah. Kami mohon ya Allah untuk orang tua kami yang sekarang masih ada bersama kami ya Allah. Janganlah Engkau kecewakan mereka ya Allah. Janganlah Engkau repotkan mereka ya Allah. Janganlah Engkau persulit mereka ya Allah. Karena mereka sudah sangat kesulitan ketika mereka melahirkan kami dan membesarkan kami. Ketika kami masih kecil dulu ya Allah. Ketika kami masih baru lahir. Hanya menangis yang kami bisa. Hanya menangis yang kami mampu. Ketika kami kehausan, ketika kami kelaparan, hanya menangis. Ketika kami merasa gerah atau kepanasan, hanya menangis yang kami bisa lakukan. Ibu kami dengan penuh cinta dan kasih sayang merawat kami tidak pernah lelah. Ibu kami dengan penuh cinta dan kasih sayang merawat kami dengan penuh keikhlasan dan tidak pernah mengeluh sama sekali. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Bahagiakanlah kedua orang tua kami ya Allah.
ibu kami, berikanlah kemurahan-Mu ya Allah. Bahagiakanlah kehidupannya di dunia dan di akhirat ya Allah. Cukupkanlah rizkinya ya Allah. Jadikanlah segala aktivitasnya penuh berkah ya Allah. Dan jadikanlah kedua orang tua kami kelak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk orang tua kami yang sudah Engkau panggil ya Allah. Mereka sedang berada di alam barzah ya Allah. Jadikanlah alam barzahnya sebagai bagian dari taman-taman surga ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami sangat rindu dengan pelukan mereka ya Allah. Kami sangat rindu dengan kehangatan pandangan mereka ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, kelak kiranya Engkau berkenan untuk mengumpulkan kami semua di akhirat nanti di surgamu dengan penuh kebahagiaan ya Allah. Kami rindu bersama-sama berkumpul dengan ayah dan ibu kami ya Allah. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ya Rabbana, jika satu saat ajal datang menjemput kami, maka jadikanlah akhir hayat kami adalah husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.